Kami dari kelas 5 MI Al-Watoniyah akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Tenggelamnya Harta Karun. Thorik sebagai Korun, Airin sebagai istri Korun, Nibras Ammar sebagai pengawal Nabi Musa, Zaki Shaddad sebagai anak Korun, Alzam Eldo Zaki Shaddad sebagai pengawal Korun, Keisha, Sakila, Nacita, Wilda, Rizka, Nadine, Najmi, dan Airin sebagai penari. Selamat menyaksikan. Pada surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Pada surah ini Allah memberi pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Korun adalah pengikut Nabi Musa yang harta kekayaannya sangat melimpah ruah, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kemudian disematkan sebagai istilah harta karun yang ditemukan di dalam tanah atau perut bumi. Al-Kisah. Di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasar, adik kandung Imron ayah Nabi Musa. Baik Nabi Musa maupun Korun adalah keturunan Nabi Yakub. Setiap hari ia selalu sholat berjamaah di masjid bersama masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, ia berdoa agar diberi kecukupan rizki. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berilah hamba-Mu ini kecukupan rizki agar dapat semakin rajin beribadah kepadamu. Amin. Selesai berdoa, Korun menemui Nabi Musa dan berbicara kepadanya agar mau mendoakannya. Namun Nabi tidak mengindahkan permintaan Korun. Kejadian ini terjadi beberapa kali. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hingga pada suatu hari, ketika ia hendak pergi ke masjid, istri Korun masih melaksanakan sholat subuh seperti biasanya, sehingga Korun pun menunggu istrinya menyelesaikan sholatnya, agar ia dapat memakai kain yang dipakai istrinya untuk sholat di masjid. Namun, ternyata sesampainya di masjid, ia datang terlambat. Jamaah masjid hampir selesai melaksanakan sholat. Selesai sholat, Nabi Musa bertanya kepada Korun, Gerangan apa yang membuatmu hari ini datang terlambat ke masjid, wahai Korun? Ketika saya hendak ke masjid, istri saya masih melaksanakan sholat, wahai Nabi. Sedangkan saya hanya mempunyai satu kain untuk sholat. Jadi saya menunggu istri saya selesai sholat, barulah saya pergi ke masjid.
Mendengar jawaban Korun, hati Nabi Musa sangat tersentuh. Suatu pagi, anak Korun bangun dan menangis kelaparan. Untuk membeli makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar, ayah. Iya, sabar ya nak, sabar. Insya Allah kita akan dapat makanan. Sekarang minumlah dulu. Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Sayang. Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika, datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku Nabi Allah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Uang pun tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Begitulah Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu pun, Korun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Korun, indah sekali cincin ini. Berapa harga cincin ini? Untuk tuan tidak mahal-mahal, 4 keping saja. Baiklah, ini. Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya, hartanya melimpah ruah. Harta Korun disimpan di gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, keberhasilannya itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Sehingga kini, dari 5 waktu sholat berjamaah di masjid berkurang menjadi 3 waktu, dari 3 waktu berkurang menjadi 1 waktu. Hingga sampai detik ini, ia lupa dan sibuk dengan harta bendanya, dan tak sempat lagi datang ke masjid. Semakin hari, Korun semakin terlena dengan kehidupan dunianya, menikmati harta bendanya dengan cara apapun yang ia mau, bahkan memakan dan meminum apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.